aku Giria Rahima, mahasiswa baru Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam video kali ini, aku mau memaparkan beberapa penjelasan mengenai kepemimpinan sosial. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan sosial itu? Dimulai dari arti kepemimpinan itu tersendiri, kepemimpinan adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan oleh sang pemimpin. Pengertian lain juga menyatakan bahwa kepemimpinan adalah proses menghargai orang lain untuk memahami dan menyepakati tentang apa yang perlu mereka lakukan dan bagaimana hal tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Sedangkan sosial itu berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang berarti segala sesuatu yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan bersama. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan sosial adalah suatu proses yang mempengaruhi antara pemimpin dengan yang dipimpin dalam sebuah organisasi atau lembaga kemasyarakatan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Tujuan dan fungsi seorang pemimpin akan sangat menentukan kemana dan akan menjadi apa organisasi yang dipimpinnya. Sehingga dengan kehadiran seorang pemimpin akan membuat sebuah organisasi menjadi satu kesatuan yang memiliki kekuatan untuk berkembang dan tumbuh menjadi lebih besar. Selanjutnya terdapat karakteristik kepemimpinan sosial. Yang pertama ada transparansi, yang kedua ada berbagi proses pengambilan keputusan, yang ketiga ada mendengarkan tanpa interupsi, yang keempat ada menciptakan budaya persahabatan. Tentu saja ini diantara sang pemimpin dengan yang dipimpin dan juga para anggota yang ada di organisasi itu harus menumbuhkan dan memiliki jiwa persahabatan antar satu sama lain. Yang kelima ada terus menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Yang keenam ada dalam bekerja selalu bertanya bukan memerintah. Ini berarti sang pemimpin itu ke anggotanya itu nggak hanya nyuruh-nyuruh kamu harus ini sekedar perintah, tapi para anggota juga diberikan kesempatan untuk memberikan saran, untuk memberikan ide agar mereka itu merasa kami ini ikut andil, kami ikut kontribusi dalam organisasi ini. Kami tidak hanya diberikan tugas tapi kami juga dapat menyuarakan ide-ide kami gitu. Dan yang terakhir ada bekerja sama dan mau untuk turun ke lapangan. Sifat seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan sosial tentu telah dicontohkan oleh Nabi kita Rasulullah SAW. Yang pertama adalah memiliki sifat sidik atau jujur. Yang kedua itu sifat fatona atau cerdas. Yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan wahyu. Yang keempat adalah amanah, dapat dipercaya. Jadi dengan kita mencontoh sifat-sifat dari Rasulullah SAW itu, kita dapat mengembangkan diri kita gitu. Kita dapat mencontoh beliau bahwa kita itu bisa menjadi pemimpin yang sidik, yang jujur, yang cerdas, yang mampu menyampaikan amanah dengan baik gitu, dan yang dapat dipercaya oleh semua pihak. Nah, selanjutnya apa sih manfaat dari memiliki pemimpin atau menjadi pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan sosial? Tentu saja yang pertama adalah anggota dari organisasi tersebut akan senantiasa menghormati sang pemimpin. Yang kedua juga mudah gitu dalam mengatur anggotanya karena mereka tentu sudah percaya dan senang gitu dengan pemimpinnya. Dan yang terakhir adalah semua keputusan adalah hasil dari musyawarah bersama. Terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Yang pertama ada kepribadian atau personality sang pemimpin gitu, pengalaman masa lalu, harapannya, dan ya harapan kedepannya bagaimana kayak gitu. Yang kedua adalah harapan dan perilaku atasan. Yang ketiga ada karakteristik harapan dan perilaku bawahan. Dan yang terakhir adalah harapan dan perilaku rekan. Perlu diketahui, kepemimpinan sosial ini menjadi kebutuhan dasar dalam dunia lembaga. Keberadaan pemimpin dalam lembaga-lembaga sosial sangat menentukan dalam perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan serta kemajuan sebuah lembaga sosial. Keberadaan pemimpin yang sebagai figur sangat menentukan keberhasilan sebuah lembaga gitu. Banyak orang yang melihat sebuah lembaga itu melihat dari bagaimana sang pemimpinnya gitu. Ada juga banyak contoh yang dapat dijadikan tolak ukur atas keberhasilan kepemimpinan sosial. Kepemimpinan tidak lepas dari latar belakang pendidikan yang pernah ditempuh oleh sang pemimpin. Seorang pimpinan juga harus memiliki kemampuan dasar sebagai syarat minimal
Dari sini akan membentuk tipologi kepemimpinan sosial yang berbeda. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton sampai akhir video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.